Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan niki kita diberikan waktu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar menuntut ilmu agama yang mulia ini, yang merupakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita terus mengaji dan belajar sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada kitab yang sama, Al-Musaffa min Huquqil Mustafa. Kita sampai kepada hak yang ketiga, yaitu memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'ziruhu wa tawqiruhu wa ta'zimuhu. Membela, memuliakan, mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk kita membela Nabi kita alaihi salatu wassalam, memuliakan beliau, menghormati beliau sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Fatah ayat ke-9. Allah Azza wa Jalla mengatakan litu'minu billah wa rasulihi, supaya kalian beriman kepada Allah, supaya kalian beriman kepada Rasulnya. Ini perintah Allah, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu, kalian membela Rasulnya, mengagungkannya, menghormatinya. Wa tuwaqqiruh, dan mengagungkannya. Jadi ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita orang-orang yang beriman untuk memuliakan Nabi kita alaihi salatu wassalam, mengagungkan beliau dan menghormati beliau. Begitu juga yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu. Pada ayat ini Allah menyebutkan sifat, ciri yang seharusnya dimiliki orang-orang beriman. Falladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu. Wa azzaruhu, mereka orang-orang yang membela nabinya. Wa nasaruhu, menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah ini, wahyu ini. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dia beriman kepada Rasulnya,
memuliakan Rasulnya, membela Nabinya, menolong Nabinya, dan mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Nabinya. Lihat, Allah sifati wahyu itu dengan cahaya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati yang bercahaya adalah hati yang mengikuti wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan hati yang tidak mengikuti wahyu, berjalan di atas selain jalan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah hati-hati yang berjalan di atas kegelapan. Mereka hati-hati yang berjalan di atas kegelapan. Makanya Allah menegaskan setelahnya, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang sukses. Wal muradu bihadzal haqq, maksud dari hak yang ketiga ini adalah ijlaluhu wa ta'zimuhu wa nusratuhu wa ta'yiduhu wa an yu'amala min at-tashrif wa at-taqrim bima yaliqu bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang hak yang ketiga ini, kata beliau di sini, Syekh Shalih As-Sindi hafizahullah taala, kita mengagungkan nabi kita. Kita memuliakan nabi kita. Kita siap membela nabi kita, menolongnya, dan kita siap berinteraksi, bermuamalah dengan beliau dengan memuliakan, mengagungkan sesuai dengan yang pantas yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ada orang-orang yang gulu, mengangkat derajat Rasul lebih daripada yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang berlebihan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita orang-orang yang beriman dituntut untuk wajib cinta, wajib memuliakan, wajib menghormati, wajib membela sesuai dengan kadar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak boleh berlebihan dari kadar yang ditetapkan. Tidak boleh kita melampaui porsi yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Makanya ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan pengagungan benda-benda mati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza kanatil bahaimu wal jamadat tu'azzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Binatang-binatang dan benda-benda mati mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu ahaqqu bi ta'zimihi. Kita yang lebih berhak untuk mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih ikhwatal iman tentang bagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam sebelum dibuatkan mimbar, beliau berkhutbah di mana? Bersandar di pohon kurma. Jadi ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar, Nabi berhenti berkhutbah dengan menggunakan pohon kurma tersebut. Maka pohon kurma tersebut berteriak seperti berteriak-teriaknya unta yang bunting, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Bahkan pohon kurma ini mengeluarkan suara tangisan sebagai bentuk pemuliaan. Dia merasa mulia ditempati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Manusia paling mulia berada di atasnya. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullahu taala, "Idza kana al-jaza' yahinnu ilaih." Pohon kurma saja menangisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa antum aula bil hanini ilaih. Begitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang harus lebih pantas untuk menghormati dan cinta dan memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Makanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling memuliakan nabinya alaihi salatu wasallam, paling menghormati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, mereka berusaha untuk mengikutinya. Mereka berusaha untuk mengekor Nabi kita alaihi salatu wasallam sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan.
Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ingat ini para jamaah, ini kekhususan bagi Nabi. Jadi Nabi berludah, tidak pernah ludah beliau jatuh kemana? Ke atas tanah. Para sahabat berebutan untuk mengambilnya. Para sahabat berebutan mengambil bekas wudunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuliaan yang luar biasa kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi jangan coba-coba untuk mengambil ya, ludahnya siapa, mungkin orang yang dianggap yang alim. Nah, jangan disamakan. Ya, jangan diselevelkan dengan Nabi. Karena itu khususiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti beliau boleh menikah lebih dari 4. Kita orang-orang laki-laki ini dijatahkan 4 saja untuk menikahi wanita kalau dia mampu. Tapi Nabi SAW memiliki khususiat yang lebih, memiliki istri 9, bahkan derajat yang lain 11 dan yang semisal dengannya. Begitu juga Nabi SAW berpuasa 2 malam berturut-turut, dikatakan sebagai wisal. Itu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Makanya khotal iman, para sahabat Allah melarang para sahabat untuk memanggil Rasul SAW dengan panggilan yang biasa di antara mereka. Sebagai apa? Penghormatan, pengagungan, memuliakan. Allah tegur mereka dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat ke-63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian kadu'a'i ba'dikum ba'da, seperti kalian saling memanggil antara satu dan yang lainnya. Jangan samakan. Makanya Allah menegur keras para sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW, ra'ina. Apa kata ra'ina? Dari kata ra'a yura'i, perhatikan kami. Ini arti kata ra'a yura'i, perhatian kami. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang beriman, jangan katakan ra'ina. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Walakin qulu unzurna wasma'u. Akan tetapi ucapkanlah unzurna wasma'u. Lihatlah kami dan dengarkanlah kami. Kenapa? Karena kata-kata ra'ina ini digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengejek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatal iman, mengangkat suara tidak diperbolehkan, diharamkan di dalam syariat. Melebihi level suara dari Nabi SAW di masa hidupnya. Begitu juga setelah kematiannya diharamkan mengangkat suara di masjidnya Nabi SAW. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan kisahnya siapa? Umar bin Khattab ketika melihat 2 orang saling teriakin di dalam masjid Nabi SAW. Ente berdua dari mana? Katanya. Dari Taif, wahai Amirul Mukminin. Kalau ente orang Madinah sudah saya gebuk dari tadi. Kenapa? Ini kurang ajar ini. Ini tidak menghormati siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suaranya Nabi SAW. Perhatikan ikhwatal iman. Mengangkat suara lebih dari suara Nabi dilarang. Bagaimana kita mendahulukan mengangkat pendapat manusia daripada pendapat, daripada sunnah, daripada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak boleh sunnah Nabi datang kepada kita, ajaran Rasulullah SAW datang dengan hadis-hadis yang sahih, hadis yang valid kebenarannya, datang kepada kita, merintahkan kita untuk begini dan begitu. Maka jangan kita mengatakan, oh mohon maaf, ini belum layak dengan tradisi kita. Oh mohon maaf, ini belum layak dengan ucapan pembesar-pembesar kita. Tidak boleh. Kenapa? Mengangkat suara saja dilarang. Apalagi kita mengangkat pendapat manusia, pendapat orang yang tidak maksum, melebihi dari apa?
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus mendahulukan Al-Quran, harus mendahulukan sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW daripada pendapat, daripada perasaan, daripada akal. Al-Quran dan sunnah, ajaran Rasul, syariat Islam itu levelnya tertinggi daripada level-level perasaan, daripada akal, daripada pendapat. Harus Al-Quran dan sunnah ini berada di tumpukan di antara akal, di antara perasaan, di antara pendapat-pendapat manusia itu pada tumpukan yang teratas. Jangan coba-coba mendahului dalil dengan akal. Jangan coba-coba mengedepankan logika daripada dalil. Jangan coba-coba mengedepankan pendapat siapapun dari manusia ini daripada pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ikhwatal iman? Mari kita simak. Ini sering saya sampaikan, yang sudah lama mengaji, yang sudah lama menuntut ilmu, insya Allah sudah tahu paham tentang ucapan ini. Dan ucapan ini yang anehnya ikhwatal iman, yang paling banyak ucapan tentang mendahulukan ajaran Nabi daripada pendapat manusia ini, ucapan Imam Syafi'i yang paling banyak di antara ucapan-ucapan imam yang lainnya. Imam Syafi'i sekitar ada 9 ucapan dari beliau. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala sekitar 3 ucapan. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah juga 3 ucapan. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala juga beliau terdapat 4 atau sampai 5 ucapan beliau tentang harus mengikuti apa? Mengedepankan dalil, mengedepankan Al-Quran dan ajaran Nabi SAW daripada pendapat, daripada logika dan yang semisal dengannya. Saya ambil beberapa ucapan saja. Di antaranya ucapan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini mengingatkan kita ikhwatal iman sebagai orang-orang beriman, supaya kita jangan gulu, fanatisme kepada pendapat siapapun dari manusia ini. Karena manusia ini nggak ada yang maksum. Pasti persentase salah dalam pendapatnya itu ada. Apalagi sekelas saya, sekelas tiang niki dan ustadz-ustadz yang ada, tidak mungkin semua ucapan saya itu benar ya ikhwatal iman. Kalau saya berfatwa tanpa dalil, mungkin itu banyak salahnya. Tapi kalau dia berfatwa dengan dalil, insya Allah itu adalah fatwa yang benar. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina. Haram bagi seseorang untuk mengambil pendapat kami, ma lam ya'lam min aina akhadnah. Tidak boleh, haram bagi siapapun mengambil pendapat kami, ma lam ya'lam, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Subhanallah para jamaah. Ini siapa yang ragu dengan keimamannya Abu Hanifah melarang kita untuk ta'assub kepada pendapat beliau? Tapi subhanallah, orang-orang yang ta'assub ini saling serang. Makanya terkadang mereka membuat hadis palsu untuk saling serang. Di antaranya orang-orang yang fanatisme dengan madhab Abu Hanifah, apa katanya? Dia benci dengan madhab Syafi'i. Apa katanya? Sayakunu fi ummati rajulun ismuhu Muhammad ibn Idris huwa adarru min iblis. Akan ada laki-laki dari umatku namanya Muhammad ibn Idris, lebih berbahaya dari iblis. Siapa maksudnya? Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dia fanatik kepada mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Nah, sudah saya ceritakan kepada antum, orang-orang fanatikme ini ditutup pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Ditutup pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Saya sudah ceritakan, antum sering saya cerita ini. Kisahnya wali yang menikahkan apa? Pengantin. Dia katakan, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mazhabnya siapa? Abu Hanifah, katanya.
saya terima nikahnya anak Anda dengan mas kawin sekian. Oh, tidak sah, kata walinya ini. Harus dengan madhabnya Abu Hanifah, katanya. Nah, lagi, saya nikahkan kamu dengan anak saya, Fulanah bintu Fulanah, dengan madhabnya siapa? Abu Hanifah. Lagi, saya terima nikah anak Anda dengan mahar sekian. Lagi, oh ya, ini belum sah nikahnya, katanya. Akhirnya jengkel lah siapa calon pengantinnya ini. Apa katanya? Wahai Syekh, katanya, sekarang sebelum Imam Abu Hanifah dengan madhab siapa mereka menikah? Apakah tidak sah pernikahan mereka? Katanya. Makanya ikhwatal iman, inilah akibat dari fanatisme kepada madhab tertentu. Baik. Kemudian hadis asar yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Saya ringkas saja para jamaah karena waktu singkat ini. Kemudian yang kedua, ucapan Imam Malik. Beliau mengatakan, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usib." Aku ini hanyalah manusia biasa, bisa benar dan bisa salah. Apa kata Imam Malik? Aku ini hanya manusia biasa, bisa benar dan bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah selalu pendapatku. Makanya ikhwatal iman, ini pentingnya kita mengaji, belajar. Kata ndak tengelong-elong, supaya jangan kita hanya sebatas ngekor beragama ini. Beragama ini mengikuti, bukan ngekor, bukan taklid. Taklid itu level yang paling bawah dalam beragama. Tapi Allah perintahkan kita, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Hanya Malik mengatakan, saya ini manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, lihat pendapat saya, lihat. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuzuhu. Setiap pendapat saya yang selaras dengan Al-Quran dan sunnah, ambillah dia. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuhu. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan. Baik. Lihat ikhwatal iman. Begitu juga Ibnu Wahab bercerita tentang, beliau ditanya tentang sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Imam Malik pernah ditanya tentang menyela-nyela jari-jari kaki ketika berwudu. Seperti ini, tabi para jemaah, tabi yang tabi. Anggaplah jari kaki, kemudian di sela-sela ketika berwudu. Ya. Faqala laisa dzalika 'alan nas. Orang-orang tidak perlu melakukannya. Ini fatwa pertamanya. Qala, kata Ibnu Wahab, fataraktuhu hatta khaffa an-nas. Faqultu lahu indana fi dzalika sunnah. Ibnu Wahab menegur Imam Malik, tapi ditunggu sepi dulu. Ini cara menasihati para jamaah, apalagi seorang alim. Orang manusia biasa saja kalau ditegur, ya salah ini, di hadapan orang banyak, maka hati kecilnya akan marah. Hati kecilnya tidak akan terima meskipun benar yang Anda sampaikan. Apalagi orang-orang berilmu, orang-orang yang terpandang kita tegur, caranya harus diperhatikan. Imam Malik mau ditegur, tapi ditunggu orang-orang sepi. Setelah sepi, apa katanya? Wahai Imam, katanya, kami punya dalil tentang pertanyaan yang diajukan kepada Anda tadi. Kami punya dalilnya. Wa ma hiya, kata Imam Malik. Mana dalilnya? Qala haddatsana Al-Laits bin Sa'ad wa Ibnu Lahiyah wa Amr bin Al-Harith an Yazid Al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Al-Mustarat ibn Shaddad Al-Qurashi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebutkan sanadnya, rantaian perawinya. Kemudian mengatakan, aku melihat Nabi SAW menyela-nyela jari-jari kaki dengan kelingkingnya. Kemudian Imam Malik kembali ditanya dan berfatwa mengatakan itu adalah
sunnah ikhwatal iman. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Taib Imam Syafi'i, ucapan yang sangat banyak untuk kita baca pada kesempatan ini. Beliau mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jikalau kalian melihat di dalam kitabku yang berselisih dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Syafi'i, para jamaah, ini imam kita. Kita ini menganut madhab siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak ada masalah kita mengikuti beliau. Silahkan, tidak ada harus. Jadi para jamaah, sebagian orang melazimkan harus Syafi'i, nggak ada dalilnya ini. Kalau antum melazimkan orang dengan madhab Syafi'i, orang madhab Syafi'i saja nggak ada di zaman Nabi kok. Terus apakah antum harus melazimkan sahabat bermadhab dengan madhabnya Syafi'i? Tidak ada. Sebagian orang mengatakan dia terkanggu milian-milian madhab. Nggak boleh kita pilih-pilih madhab. Siapa bilang? Mengatakan demikian. Bahkan Imam Malik, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad berguru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi banyak mereka yang berbeda pendapat dalam masalah fikih. Khotal iman. Ini menunjukkan mereka saja tidak pernah melazimkan. Imam Syafi'i mengatakan ketika Imam Ahmad berguru kepadanya, ya Imam Ahmad, ente harus ikutin saya. Nggak ada. Makanya sangat besar orang melazimkan dirinya dengan suatu madhab tertentu. Kenapa ya kata iman? Lihat ucapan beliau. Faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Tinggalkan pendapatku dan ambillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asar ini diriwayatkan dalam kitab Zammul Kalam lil Imam Al-Harawi dan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Ihtijaj Bisy-Syafi'i dan yang lainnya. Saya baca satu lagi ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wa kullu haditsin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qauli." Setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendapatku. Allahu akbar. Setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Pendapatku. Fa illam tasma'uhu minni, meskipun kalian tidak pernah mendengarnya dari diriku. Lihat ya ikhwatal iman. Ini ucapan dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada kita, lamun narak pendapat tiang si salah merongkat Imam Syafi'i, besilah dindik turut tiang. Turut apa? Sunnah Nabi, ajaran Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Asar yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ahmad mengatakan, "La tuqallidni." Jangan taklid kepada saya. Ini ucapan Imam Ahmad. Jangan taklid kepada siapa? Kepada saya. Wala tuqallid Malikan. Jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i. Jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Walal Auza'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i. Walas Sauri, jangan taklid kepada Imam Sauri. Lihat, dijajarkan satu-satu imam-imam yang besar, jangan taklid kepada saya. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Sufyan ats-Tsauri. Wa khudhu min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah dari mana mereka mengambil. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Fallani dan Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Al-Ilam Al-Muwaqqi'in. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut pembahasan kita. Jadi tidak boleh seseorang mendahulukan apa? Pendapat siapapun daripada pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nur ayat 62. Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
Sesungguhnya orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuh. Ini sebagai bentuk penghormatan, memuliakan Nabi SAW. Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jikalau mereka sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang urusan yang tiba-tiba kepada mereka, lam yadhhabu, mereka tidak akan pergi sampai mereka meminta izin dari siapa? Dari Rasul SAW. Maka ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kita mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, ikhwatal iman, tajridu mutaba'atihi wa tahkimihi fi usulid din wa furu'ihi. Ini bentuk kita memuliakan, mengagungkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita memurnikan ittiba, mencontoh, mengikuti dan mengambil hukum dari baginda Nabi SAW dalam perkara agama yang pokok ataupun yang bersifat cabang. Nah, ini dia. Dalam perkara yang pokok, bersifat rukun-rukunnya, ataupun yang bersifat cabang-cabangnya. Tapi para sahabat tidak pernah membedakan, oh ini kan ya furu', ini kan perkara cabang. Contoh ya, banyak orang beralasan jenggot ini kan furu', perkara cabang. Kita semua mencontoh Nabi SAW dalam perkara usul dan perkara yang furu', yang pokok dan yang cabangnya. Maka di sini saya ingin menasihati ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha belajar sunnah untuk mempraktekkan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya akan sampaikan pertanyaan yang disampaikan kepada saya tentang masalah mengangkat tangan ketika duduk sebelum berdiri. Perhatikan ikhwatal iman, seorang mukmin harus semangat dalam mengamalkan sunnah, ajaran Nabi SAW yang sampai kepada dia. Lihat kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kitab beliau yang disebut Musnadul Imami Ahmad, yang jumlah hadisnya 40.000 hadis sekian. Beliau mengatakan, maka katabtu hadisan, tidaklah aku menulis suatu hadis. Perhatikan ucapan ini ikhwatal iman, tidaklah aku menulis suatu hadis illa wa qad amiltu bihi, melainkan aku mempraktekkannya. Bayangkan 40.000 hadis itu. Semangat melaksanakan sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Hatta marrabi anna Nabi SAW ihtajama wa a'ta Aba Taibata dinaran, sehingga aku lewat membaca hadis Nabi berbekam. Kemudian beliau memberi Abu Taibah, tukang bekam itu, 1 dinar. Maka aku pun berbekam dan aku memberikan tukang bekam 1 dinar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Semangat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, mempraktekkan ajaran Nabi SAW. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang sunnah, kita berbicara tentang seluruh agama, ajaran Nabi SAW. Entah itu yang kita katakan tadi bersifat pokok ataupun cabang. Kalau sampai kepada kita suatu sunnah, ajaran dari Nabi SAW, kita berusaha mempraktekkannya, kita berusaha mengamalkannya, selama itu datang dengan riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Kalau riwayat yang dhaif, nggak boleh kita amalkan. Ingat, riwayat yang sahih. Seperti yang ditanyakan kepada saya pada pertemuan yang telah lalu tentang masalah mengangkat tangan ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Baik. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan siapa? Para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ini adalah hukumnya sunnah.
Apa hukumnya? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musannafnya, dalam musnadnya, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Mana dalilnya? Kana idza arada an yasjuda kabbar. Nabi SAW jikalau ingin sujud, beliau bertakbir. Tsumma yasjud, kemudian turun sujud. Wa idza qama minal qa'dah kabbara tsumma qama. Ketika beliau SAW berdiri menuju rakaat ketiga, beliau bertakbir, kemudian berdiri. Ini dalilnya. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalil yang lain yang menguatkan ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya sebutkan potongan hadisnya. Summa yukabbir hina yahwi sajidan. Dalam Sahih Bukhari, dari hadis Abu Hurairah. Kemudian Nabi turun sujud sambil bertakbir. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Summa yukabbir hina yahwi sajidan. Kemudian beliau kembali bertakbir ketika akan sujud. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Jadi dipahami oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ketika orang berdiri menuju rakaat ketiga, orang yang salat disunnahkan dia mengangkat tangannya sebelum berdiri. Lakin dalam riwayat yang lain disebutkan ahyanan, kadang-kadang, bukan terus-menerus. Jadi kalau antum praktekkan terus-menerus, berarti antum juga menyelesaikan sunnah. Jelas ini para jamaah? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya tidak sunnah. Perhatikan ini, ikhwatal iman. Ingat, ketika kita berbicara masalah fikih, kita akan berbicara banyak perdebatan di kalangan para ulama. Ingat ini selalu para jamaah. Saya tekankan kepada jamaah yang hadir di tempat ini. Kalau kita berbicara masalah fikih, pasti banyak perdebatan di kalangan para ulama. Tapi ingat, kita boleh saling toleransi selama dalilnya sama-sama kuat. Perhatikan ini. Ingat kata ini. Kita boleh toleransi selama khilaf itu menurut kata para ulama khilafun mu'tabar, khilaf yang standar. Artinya masing-masing punya dalil yang sama-sama kuatnya. Dan ini sama-sama kuat dalilnya. Yang kedua mengatakan berdalil dengan hadis Ali riwayat Abu Daud dan riwayat Ibnu Khuzaimah. Wala yarfa'u yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'id. Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangannya di dalam salat dalam keadaan duduk, tidak pernah. Dan ini madhab Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau namanya Juz'u Raf'il Yadaini fi Shalah. Beliau mengatakan wala yarfa'u yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'id. Dia tidak mengangkat kedua tangannya ketika salat dalam keadaan duduk. Tapi Ustaz, kan bingung jadinya kita ini. Kan itu ujung-ujungnya ini. Kan bingung kita ini, Bayu. Maka jawabannya ada kaidah yang mengatakan al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Berarti hukumnya sunnah. Karena dalil yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Itu kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama. Jikalau ada dua dalil yang sama-sama bertentangan, fal musbit muqaddamun 'alan nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan, sebagaimana kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ikhwatal iman, jangan kita saling sikut gara-gara masalah sepele seperti ini. Yang angkat tangan silahkan, tapi yang tidak angkat tangan juga silahkan ketika bangun dari dari rukuk. Tapi kebanyakan hadis yang jelas
Tidak ada kerancuannya Nabi itu mengangkat ketika sudah berdiri, ikhwatal iman. Kadang-kadang saja Nabi mengangkat tangan ketika duduk. Jelas ini? Baik, jelas. Maka terkadang kita ingkari dia lah. Baru ruana cara sholat ini ngentah. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu, ikhwatal iman. Mungkin dia punya ilmunya. Dan tapi yang mempraktekkan juga perhatikan kondisi. Nah ini dia para jamaah. Nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Antum semangat mempraktekkan sunnah, itu saya acungi jempol. Dan kita harus semangat mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Kita hidupkan dia dalam keseharian kita. Tapi kalau ada di tempat yang belum paham sunnah sama sekali, misalkan di masjid kita ini, mungkin orang belum paham tentang tata cara itu, maka ya pelan-pelan dulu. Biarkan saya sampaikan ilmunya, baru antum praktekkan dulu. Seperti saat ini. Makanya saya tunda jawaban ini pada pertemuan ini, biar suasananya lebih dingin dulu. Iya. Biar suasananya lebih ayam dingin dulu. Makanya ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, perhatikan ini. Yustahabbu lirrajul an yaqsida ila ta'lifil qulub bi tarki hadhil mustahabbat. Dianjurkan bagi seseorang untuk menyatukan hati manusia dengan meninggalkan perkara-perkara yang bersifat sunnah, tidak wajib. Lianna maslahat at-ta'lif fid din a'zamu min maslahati fi'li misli hadha. Karena maslahat bersatunya hati itu lebih besar daripada maslahat mengerjakan ini dan itu, kata beliau. Tapi ingat ikhwatal iman, antum yang melihat itu jangan salahkan orang yang mempraktekkannya. Ini juga salah. Tapi juga antum yang belum paham tentang mempraktekkannya, jangan salahkan orang yang menyalahkan antum juga. Karena apa? Orang tidak punya ilmunya. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu, pasti dia ingkari para jamaah. Sebagaimana ungkapannya orang Arab, orang yang jahil pasti akan mengingkari sesuatu yang dia tidak ketahui. Iya kan? Iya, akan diingkari karena tidak ada ilmu tentang itu. Makanya kalau antum di rumah silahkan praktekkan dia. Tapi kalau di tempat yang belum mengenal sunnah, maka pelan-pelan mulai dari yang artinya ada kesamaan di antara kita dengan mereka, itu yang dipraktekkan. Tapi kalau di tempat antum tempat yang sudah di tegak dakwah sunnah di sana, silakan semau-mau antum di sana mempraktekkannya. Makanya khawatul iman Ali bin Abi Thalib mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak manusia itu berbicara sesuai dengan akal mereka, ilmu mereka. Antum datang berdakwah ke suatu pelosok, langsung antum katakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Langsung digorok antum. Perlu mulai dari yang terpenting dan terpenting dan terpenting, berjalan seperti itu. Paham ya para jamaah ya? Ya sama juga yang bertanya kepada saya kemarin tentang 2 rakaat setelah sholat asar. Bagaimana hukumnya? Ini juga ada perdebatan di kalangan para ulama. Selalu saya mengatakan demikian. Kalau memang ada persisian. Bahkan rata-rata dosen kami di Jamiah Islamiyah mengatakan itu khususiatnya Nabi SAW. Meskipun ulama yang lain mengatakan itu adalah apa? Sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi yang menjadikan mereka berbeda pendapat dari istinbat dalilnya, pengambilan metode pendalilannya. Yang mengatakan sunnah itu kan perbuatan Nabi yang mencontohkannya. Tapi yang mengatakan khususiyat melihat kepada dalil-dalil yang lain. Memang riwayat-riwayat yang lain, Nabi mengerjakan 2 rakaat setelah asar itu karena suatu ketika beliau SAW pernah meninggalkan ba'diyah zuhur, kemudian beliau mengqadanya setelah asar. Ala kulli hal, maka kita katakan yang mengatakan sunnah silahkan kerjakan dia. Tapi yang mengatakan tidak sunnah, antum kerjakan mana yang antum yakini. Sudah azan ini? Baik. Bahasannya masih panjang, ikhwatal iman. Silakan jika ada yang belum jelas ditanyakan setelah azan insyaallah.